Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 22 April tahun 2022. Seperti biasanya Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market SAUUSD, di mana saat ini kita akan menganalisa. Kita mulai di time frame D1. Oke, langsung aja nggak lama-lama kita lihat di chart ini ya, di XAUUSD. Dari pergerakan hari Kamis kemarin ya, Anda bisa perhatikan di sini ada dua candle yang terbentuk ya. Di sini ada pembentukan hammer ya. Ini hammer bullish. Kalau kita perhatikan, dia memiliki ekor panjang dan body candle kecil di atas dari ekor yang melebihi 50%. Nah ini kita lihat ada hammer ya. Kalau biasanya kalau terjadi pattern ya, candlestick pattern hammer seperti ini, kemungkinan besar ada kenaikan ya yang akan terbentuk dari pola hammer ini. Nanti kita coba lihat lebih detail ya. Tapi dari kenaikan atau tanda ya yang terbentuknya candle di hari Kamis kemarin ya, kalau kita lihat di sini itu akan memiliki tantangan. Kalau dia naik pun ya, dia harus melewati satu candle impulsif bullish ini. Artinya apa? Artinya dia harus memiliki kancah untuk kenaikan hingga 1980.11 ya, harus melewati area ini gitu. Kalau dilihat dari harga saat ini 1951, kemungkinan kalaupun dia naik ya, kemungkinan kalau dia naik itu akan berhenti di area pendekatan di area resisten, di area sini, berkisaran di sini. Nanti kita lihat aja ya potensinya seperti apa. Karena di beberapa hari ke belakang ya, susunan ini ya, ini kan ada candle warna hijau. Artinya dari tekanan impulsif bearish ini masih ada power dari buyer yang memiliki kekuatan gitu loh. Terbukti di hari Kamis kemarin ya, pembentukan candle hammer ini sempat memang ada penurunan hingga mencapai level 1937 ya kalau kita perhatikan. Tapi sebelumnya harga drop kan, dia ada kenaikan dulu, kemudian dia turun ya. Nah di akhir-akhir sesi penutupan ada terjadi kenaikan ya yang melebihi 50% dari penurunannya ini, dan di sini ditutup di pembentukan pattern ya ini, yaitu hammer ya, pembentukan pattern hammer. Nah biasanya kalau terjadi pembentukan ini memang akan ada penolakan ya, dari penurunan ini akan terjadi kenaikan. Tapi untuk naiknya sampai berapa persen naiknya, nanti mungkin kita bisa lihat dulu di time frame yang lebih kecil yang bisa kita bongkar ya, detailnya seperti apa. Kalau secara garis EMA 50 pun harga masih di atas EMA 50, artinya kecenderungannya memang masih kuat naik. Tapi seller pun masih berusaha untuk menekan ya lebih jauh, tapi ini tertahan pada posisi saat ini ya. Buyer memiliki kekuatan ya, memiliki pertahanan, di mana seller masih belum mampu break di bawah level support yang terdekat yang di area sini, yang sudah kita gambarkan di time frame yang lebih kecil. Contohnya seperti itu ya. Oke, ini dari daily ya. Kita coba lihat di time frame H4 untuk apa yang bisa kita lihat time frame H4 yang terjadinya seperti apa. Kita masuk time frame H4 dulu. Oke, di time frame H4 Anda bisa lihat ya, dari penurunan panjang ini ya, yang berkali-kali saya bilang di sini terjadi breakdown ya. Ini ya, membreakout level 1960.37 ya, ada impulsif bearish. Kemudian tertahan ya di level 1937.58 yang kita gambarkan kemarin. Ada bullish engulfing, dia naik ya mendekati 1960.37, gagal dia breakout. Kemudian dia turun ya. Ini dia turun ya, dia ada pembentukan pattern juga ya. Nih. Ya dia turun ya, dia turun tertahan lagi 1937.58. Nah, dari sini ada long legs doji, kemudian dia berbalik ya dan ditutup di level 1951.006 di area sini, dan masih di bawah EMA 50 juga.
Memang posisi kalau kita perhatikan ya di posisi saat ini bisa juga kita katakan pembentukan area base ya, atau pembentukan sideways ya di area berkisaran antara 1937 sampai dengan 1960. Artinya apa? Kekuatan buyer dan seller sama-sama imbang. Makanya kalau kita lihat tadi di time frame daily ya, dari dua candle itu kan hammer ya, ada yang warna hijau dan warna merah kalau kita perhatikan tadi di time frame daily. Ya, itu tapi kalau kita ukur pun yaitu tadi kekuatan dari buyer dan kekuatan dari seller sama-sama imbang. Makanya akan membentuk pola seperti ini. Ya. Ini juga nanti kita bisa identifikasi ya, karena ini dari turun, kemudian dia naik terbatas area 1960 dan tertahan di 1937.58 yang belum berhasil di breakdown. Nah, belum berhasil, masih tertahan di area ini dan ini membentuk pembentukan area base. Ya, pembentukan area base. Nanti kita lihat apakah pergerakan ini berhasil breakout di atas 1960.37 atau dia akan breakdown di bawah 1937.58. Nah, ini yang harus kita perhatikan dulu ya dari pergerakan XAUUSD ya. Ini di time frame 4. Karena ini masih ada long legs doji yang berusaha mendekati level terdekatnya adalah 1960 dan akan tes ini ada EMA 50 ya yang masih bergerak di sini. Juga kondisinya EMA 50 pun mengisyaratkan ini ada pembentukan sideways yang bergerak hanya pergerakannya terbatas seperti itu. Kalau memang ini nanti membentuk chart pattern, apalagi ini hari Jumat ya, kalau kita perhatikan biasanya kalau hari Kamis itu tidak terjadi fluktuasi yang begitu besar, maka biasanya di hari Jumat ini yang akan terjadi fluktuasi yang cukup besar. Range bisa bergerak di kisaran 20 hingga 30 dolar kalau kita perhatikan. Ya makanya nanti kita lihat dulu ya. Poinnya adalah pergerakan XAUUSD sampai saat ini ya masih bergerak kisaran range-nya adalah 1937.58 ini area strong support dan area strong resistance 1960.37. Ini poin yang bisa kita dapatkan di time frame H4 ya ini. Jadi mana dulu yang di breakout? Nah, artinya di situ ya, mana dulu yang di breakout? Apakah 1937, apakah 1960? Ya, dengan potensi yang seperti ini memang range-nya cukup besar ya. Ini kan di kisaran hampir mencapai 30 dolar ya, 1937 ke 60 hampir 30 dolar. Nah, ini juga potensi besar juga ya. Ini kan saat ini ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah di kisaran 1937 sampai 1960. Nanti tinggal dilihat aja mana yang di breakout. Kalau dia berhasil breakout 1960.37, kemungkinan dia akan melanjutkan ya, dalam arti ada tekanan buyer yang akan mendekati di level-level area retracement. Nanti kita bisa lihat di time frame H1. Tapi kalau nanti ini berhasil breakdown di bawah 1937.58 ya, break di bawah ini ya, kemungkinan akan mendekati level 1915 nih. Strong support yang di beberapa minggu atau beberapa bulan ke belakang tidak berhasil di breakout ya di sini. Nah, ini yang bisa kita lihat ya. Jadi teman-teman cukup apa ya istilahnya, kalau bisa ya memang buy di bawah, sell di atas ya. Untuk kalau bisa terjadi sideways seperti ini, tapi tetap hati-hati dan jangan lupa setiap transaksi harus pasang namanya sabuk pengaman atau batasi kerugian Anda. Oke. Kita sekarang masuk time frame H1 ya. Di time frame H1 untuk kita cari titik entry kita ya untuk hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan titik entry yang bagus ya, supaya kita mendapatkan profit secara konsisten ya. Sebelumnya saya mengingatkan buat teman-teman, jika Anda melihat video ini atau channel ini ya, dari analisa yang kita buat, kita mulainya memang dari time frame yang besar ya, terus ke time frame kecil. Artinya kita bercerita di situ ya, kita banyak menyampaikan poin-poin penting ya, dan beberapa strategi pun. Jadi buat teman-teman tolong jangan di-skip ya, tolong jangan di-skip. Jika Anda mau skip cuman cari sinyal-sinyal aja, Anda tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah paham mengenai dunia trading.
Percuma kalau Anda mau belajar seperti itu ya, belajar instan. Itu akan merugi buat Anda. Tapi kalau Anda minimal gini, Anda bisa mendengarkan ya, Anda mencerna apa yang saya sampaikan. Jika memang bermanfaat ya saya bersyukur, kalau memang tidak bermanfaat ya tinggalkan, intinya di situ aja. Ya, jadi diperhatikan, kalau Anda bingung boleh tanya ya. Itu ada kolom komentar dan ada bisa DM di IG saya langsung ya, di IG-nya Zona Forex. Insya Allah pasti saya balas. Di situ boleh ditanyakan kalau ada yang bingung ya. Dan buat teman-teman, banyak juga yang nanya kenapa nggak buat grup ya, kenapa tidak buat grup, ada grup Telegram atau WhatsApp atau grup apapun. Zona Forex sampai saat ini tidak ada grup sama sekali ya, saya sampaikan, dan tidak ada menawarkan apapun ya, berupa penawaran di bidang investasi atau apapun, kita tidak ada sama sekali ya. Memang kita tidak membuat grup karena buat kita sendiri, menurut saya grup itu tidak efisien ya, tidak efisien. Dan Anda kalau mau tanya bisa langsung sama saya, intinya di situ. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Anda bisa perhatikan di sini ya, yang saya sampaikan di time frame H1 ini, terjadinya penurunan ini membentuk low ya, atau kalau kita lihat di sini, ini ada bottom 1, ini ada bottom 2. Artinya apa? Ini ada double bottom. Nah, ini bottom 1, bottom 2, ini ada double bottom ya. Kemudian ini ada horizontal line di area sini. Nah, ini akan menentukan ya, apakah pergerakan ini akan berhasil breakout di atas ini. Ya, ini loh. Saya perhatikan dulu ya. Saya lihatkan dulu. Ini di ini ya, di area ini ya. Ini memang mendekati level 1960 ya, mendekati area sini. Mungkin ini akan saya rubah aja. Sebenarnya ini dekat juga sih. Ini saya rubah ke sini ya. Nah, ini kan ada long legs doji ini, perhatikan. Ini ada long legs doji ya, nih. Kemudian dia turun. Nah, Anda bisa perhatikan di sini, ini membentuk double bottom. Artinya apa? Double bottom ini 1 ya, 2, ini double bottom. Bentuknya seperti angka W ya. Ini ada W. Nah, ini double bottom. Makanya Anda bisa lihat di sini di harga saat ini ya, ini mendekati area 23,8%, yaitu di level 1953.26 dan tertahan di MA50. Di sini ada terjadi pembentukan area base kecil ya, nih. Dari dia naik ini ada base kecil ya. Makanya kita lihat apakah ini nanti mampu dia breakout di atas 1953 ya, ini 1953.26. Kalau ini nanti berhasil di breakout, kemudian ya dia akan mendapatkan titik terdekatnya untuk dia ada tantangan untuk dia breakout selanjutnya adalah 1958 sampai dengan 1960 area ini. Kalau ini nanti berhasil di breakout ya, nih berhasil di breakout, maka dia akan bergerak lebih tinggi lagi. Sampai berapa kita sebenarnya bisa ukur. Berarti ini valid untuk double bottomnya. Paham ya? Double bottom ini valid jika dia breakout area ini. Nah, area resisten ini yang terbentuk di neckline-nya ini ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ya. Dan ini akan kita coba ukur dulu ya. Targetnya kalau dia di breakout sampai berapa, kita ukur dulu dari sini sampai di area sini ya, kurang lebihnya. Ya, di sini ya. Nah, ini kita copy paste, kita tarik ke sini. Nah, tepat. Make sense ya. Targetnya bisa mendekati level 1980 di sini. Kalau ini berhasil di breakout ya. Catat ya, teman-teman. Kalau berhasil di breakout level 1958 sampai 60, maka dia memiliki potensi kuat ke 1980, potensi kuat ke sini. Ya. Dengan syarat dia harus melewati area 50%, yaitu di 1968.77 sampai 1967.39. Paham ya teman-teman ya? Jadi pergerakan hari ini XAUUSD ya, kalau dia berhasil breakout 1958 sampai 60 ya, berarti kemungkinan ini valid ya untuk double bottomnya, dan target kenaikannya berlanjut sampai dengan 1980.11 sampai dengan 1981.55 area ini ya. Ini mungkin saya akan kasih blok aja untuk mengingatkan kita ya. Ini area yang sangat krusial dan yang istilahnya yang ditargetkan ya. Jadi teman-teman bisa memiliki target take profit lebih besar di area sini.
Dengan syarat itu tadi ini terjadi breakout area neckline 1958 sampai dengan 1960. Oke. Make sense sekali ya. Oke, kita lanjut. Kalau memang nanti itu breakout ya, bisa ke sana. Yang selanjutnya berarti Anda boleh buy ya. Buy di awal di mana? Kalau buy di awal ya dia tunggu breakout di atas 1953. Kalau mau main safe ya tunggu aja di atas 1958.42 sampai 1960.37. Kalau mau main safety ya. Pastinya pembentukan pattern yang terbentuk ya, dan jangan lupa pasang sabuk pengaman, yaitu pasang yang namanya stop loss, batasi kerugian jika pergerakan berubah arah dari posisi yang Anda ambil. Ya, yang kedua ya itu tadi kalau dia breakout ini ya syaratnya ya, breakout area neckline ini ya. Nah, ini area resisten 1998 sampai 60. Kemudian kalau ini tidak terjadi breakout, ternyata di kisaran EMA 50 dan di area Fibonacci 23,8% yaitu 1953.26, di sini terjadi penolakan pada seller, dia menguji lagi ya dan berhasil breakout 1937 ya, berhasil breakout di bawah ini ya. Ini mungkin saya hapus dulu, ini ada 1944, ini saya hapus dulu aja. Nah, seperti ini. Kalau dia berhasil breakout breakdown ya 1939.18 sampai 1937.58 berhasil di sini, maka dia akan meneruskan tren turunnya ini ya dan membentuk lower low berikutnya. Ini adalah lower low ya. Ini adalah higher low. Kemungkinan kalau ini dia berhasil breakdown di bawah 1937.58, dia akan menuju ke level 1921 yaitu area Fibonacci expansion yang saya tarik dari titik tertingginya ke sini dan dia koreksi atau retest ke area sini ya. Ketemunya Fibonacci expansion lanjutan dari kalau dia breakdown di bawah 1937.58 yaitu mendekati 1921 ya, 61,8%. Berhasil di breakdown lagi, maka dia akan menuju strong support yaitu 1915 area sini ya. Nih 1915 besar juga kemungkinan bisa bergerak di kisaran 1921 sampai dengan 1915. Jadi pastikan dulu ya. Jadi ini pastikan dulu kalau nantinya ya di pagi ini ya dia berhasil, ini gagal dia breakout 1953, maka dia akan melanjutkan tren turunnya. Ini sih ada sinyal long legs doji ya. Long legs doji ya. Ini kemungkinan dia akan tes ke 1937. Jadi ada dua potensi ya, karena ini ada double bottom. Kemungkinan dia naik juga ada. Dan kalau memang dia breakdown di bawah 1937, maka dia akan berlanjut ya, saya ulangi lagi, berlanjut ke 1921. Bisa sell di bawah 1937 kalau mau main safety. Ya, sell di bawah 1937 jika terjadi breakdown di bawah ini dan pembentukan pattern terbentuk di area ini yang menunjukkan memang akan ada potensi penurunan lanjutan setelah breakdown. Oke. Ini ya. Jadi ya ini kondisi saat ini untuk XAU/USD, karena saya tadi perhatikan pergerakan sideways ya seperti itu ya. Jadi bisa naik, bisa turun jika terjadi pergerakan sideways yang seperti ini. Potensinya bisa taking profit ketika buy, bisa taking profit ketika sell atau penurunan seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan XAU/USD saat ini ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya, serta support channel ini, bagikan ke teman-teman kalian semua ya. Share video ini, channel ini, supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.